Selamat sore dan selamat menjelang sahabat semuanya, dimanapun saudara-saudara berada. Pada sore hari ini saya membawakan renungan singkat yang berjudul Turut Kehilangan. Ayatnya terdapat dalam Filipi 1:21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Pada sekitar abad kedua, ada seorang yang bernama Aristides yang menulis kesaksian demikian tentang cara hidup orang Kristiani pada zaman itu. Kesaksiannya adalah apabila ada di antara mereka yang meninggal, mereka yang tidak mengantar jenazah dengan ratapan dan tangisan, tetapi justru dengan nyanyian dan pujian. Mereka melakukannya seolah-olah sedang menghantar orang yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang lebih baik. Dalam perspektif iman, kematian hanyalah akhir dari kehidupan di dunia ini, sekaligus merupakan awal kehidupan yang baru dalam kekekalan. Kematian bisa diumpamakan sebagai orang yang membongkar kemah tempat tinggalnya. Kita dapat melihat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-2 dan 4. Lalu ia pergi ke tempat baru, mendirikan kemah baru di sana, dan memulai kehidupan yang baru. Itulah sebabnya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi orang-orang yang hidup di dalam Kristus, maka kematian bukan lagi hal yang menakutkan. Dan karenanya perlu diiringi dengan ratapan. Jadi kalau orang udah meninggal, kita tidak perlu meratapinya. Namun, kematian adalah sebuah jalan untuk hidup bersama-sama dengan Kristus. Kalaupun kita menangis, itu bukan karena kita kehilangan atau gimana, karena itu kita merasa kehilangan sementara oleh keluarga kita yang ditinggalkan. Sementara saudara yang meninggal itu tidak tahu apa yang terjadi. Nah, dia sekarang mungkin sedang beristirahat di tempatnya yang saat ini. Nah, oleh sebab itu, turut berduka cita adalah kata yang tidak cocok untuk diungkapkan ketika ada orang yang meninggal. Tapi kita harus menyebutkannya turut merasakan kehilangan. Itulah mengapa kita harus mengucapkan turut merasakan kehilangan. Hidup di dunia adalah kesempatan untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan yang akan datang. Jadi kita di dunia ini harus bisa memberikan apa yang baik. Karena yang terbaiklah yang akan kita tinggalkan nanti kepada orang-orang yang kita tinggalkan. Jadi saudara-saudara sekalian, renungan kita pada sore ini mengajarkan kita untuk tetap teguh, tetap berpegang teguh kepada pimpinannya. Meskipun kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih, yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi, kita harus tetap menantikannya bersama-sama. Supaya apa? Supaya ketika kelak Tuhan datang, kita akan dibangkitkan bersama-sama. Sekian renungan yang saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati.